Buat teman-teman ya, ya nikmatin aja dulu lah. Apa yang lu udah lakuin. Judul-judul kayak gitu, ya lakuin aja dulu. Sebelum kalian bener-bener nemu titik di mana kalian bakal menyesal gitu. Dengan apa yang udah kalian lakuin. Nikmatin aja dulu dari hasil itu, lu nikmatin dulu ya. Nanti kalau kalian udah ngerasa posisinya seperti gue, baru mikir ya. Gue untung-untungan, gue nggak sampai diri aja untung-untungan ini. Ya, gue nggak tahu kalau kalian. Soalnya kes-kes di sana banyak yang sudah dirugiin gara-gara judol, dijauhin keluarga, jauhin istri, pacar atau segala macam ya. Bahkan ada yang sampai diri gitu. Jadi ingat ya, sayangi keluarga, sayangi diri lu, ya. Pokoknya ingat cari yang barokah-barokah aja lah gitu. Buat teman-teman semua ya. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Jejak Backpacker. Satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman. Dalam episode kali ini, segmen bule bukan Bang Ale, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang katanya dia adalah mantan pemain judol. Ya, miris sih ya dengan judol ini karena sudah banyak nih korban-korban yang terbengkalai, bahkan hidupnya hancur, rumah tangganya berantakan. Tapi ya itulah masyarakat kita ya, pengen dapat yang lebih dengan cara yang instan. Seperti apa nih kisah dari narasumber kita kali ini? Kita sambut aja. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siapa namanya? Bang Rino. Bang Rino. Yeah. Oke, Bang Rino dari mana Bang? Gue dari Majalengka bang. Dari Majalengka langsung ke Bekasi sini? Iya, enggak juga sih. Enggak juga. Karena berhubung bini orang Tangerang, jadi ada kerjaan juga di Jakarta gitu. Dari Jakarta ke Bekasi gitu. Oke. Masih Bang terlibat dengan permainan ini? Ya sekarang kayaknya udah cukup merasakan ya kehancuran ya. Hancuran deh. Merasakan kehancuran. Udah sampai di titik kapok lah ya. Iya. Oke Bang, mungkin langsung aja nih cerita nih biar nggak lama-lama nih. Oke. Jadi awal mulanya sebelum terjun ke dunia perjudolan kan menikah. Di saat menikah itu posisi saya itu masih kuliah. Di saat nikah posisi masih kuliah. Karena diburu-buru buat nikah itu alasannya orang tua dari mantan istri dulu. Orang tua dari mantan istri dulu kayak firasat mungkin ya. Karena dia mengidap komplikasi penyakit kayak gitu. Jadi setelah nikah keadaan masih kuliah, belum mapan gitu. Maksudnya belum punya apa-apa ya. Maksudnya belum kerja, belum apa gitu. Jadi diburu-buru buat nikah. Nah, di saat setelah nikah itu karena bingung gitu mau cari pencarian dari mana, udah ngelamar kerja ke sana ke sini gitu. Masih belum dapat gitu. Akhirnya ikut kayak serabutan, ikut proyekan gitu. Karena pada saat itu masih ada pembangunan bandara airport yang sekarang baru itu yang ada di Majalengka. Oh iya, Bandara Kertajati. Bandara Kertajati, betul. Jadi penghasilannya dari situ, ikut serabutan, ikut proyekan. Nah, dirasa di situ karena hasil dari kerja serabutan itu belum mencukupi gitu. Jadi muter otak gitu. Otak muter gimana caranya bisa mencukupi sebagai kepala rumah tangga, mencukupi kehidupan keluarga kecil ini gitu. Ya, akhirnya kenal sama teman. Sebelum terjun ke judol itu emang kayak awal-awalnya emang ya namanya masih jiwa muda belum nikah gitu kan. Emang sering iseng-iseng sama temen gitu. Gambling kayak gitu. Main kartu, gaplean, segala macam seperti itu ya. Pokoknya berhubungan dengan gambling. Akhirnya kenal sama teman. Dikasih tahu, nih lu daripada kayak gitu mending kayak gue. Mending kayak gue nih. Gue cuma modal 50.000 bisa dapat 300.000 awalnya. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya merhatiin dulu karena belum tahu kan. Sama sekali belum tahu, ngeblank banget itu judi online itu seperti apa. Akhirnya tak perhatiin. Bener pas banget di depan mata pas diperhatiin itu
ih kok iya ya bisa naik. Dan aku perhatiin permainannya. Permainan waktu itu ya mungkin gak aneh ya. Buat teman-teman yang suka judol mungkin ada di pragmatik. Main slot-slot kayak gitu lah. Main slot-slot kayak gitu. Main pragmatik gitu kan. Setelah kita perhatiin dia depo sedikit bisa ngasilin waktu itu 700.000. Oke. Iya setelah saya pikir-pikir nyoba. Awalnya coba-coba iseng-iseng berhadiah gitu. Iseng-iseng nih ya udah lu depo kecil dulu aja. Pakai referensi dari gue. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya coba-coba depo kecil 30.000. 30.000 awalnya. Dari kecil itu tak putar nunggu 1 sampai 2 jam meledak. Meledaknya apa? Langsung max win. Oke. Iya. Dari 30.000 bisa 1 juta. Oke. Saya yang sebagai pengangguran di situ kayak ngerasa, yang awalnya cuma penasaran, kok jadi kepikiran pengen main lagi. Akhirnya dari 1 juta itu di WD lah dulu. 1 juta itu. Oke. Di WD dulu gitu kan. Dari di WD rasa penasaran itu masih timbul. Gua modal 30.000 aja bisa jadi 1 juta. Akhirnya depo lah lagi setelah WD. Bareng sama temen gue di situ. Depo lah lagi, setelah depo coba depo agak gedean 100.000. Naik bet di situ. Naik bet kayak ngerasa, oh iya. Naik bet main beberapa saat dikasih lagi. Sekian lama main tuh dikasih. Kecil-kecilnya 500 waktu itu dikasih. Akhirnya dari situ udah balik lah, selesai itu. Balik istri nanya. Karena posisi pegang duit nih, istri nggak tahu. Ini duit dari mana? Kataku, ini duit dari hasil jual limbah. Namanya kita orang proyek kan ada yang limbah-limbah kayak gitu yang dijual gitu. Ya karena berhubung kondisi waktu itu, kondisi ekonomi ya lagi nggak baik gitu. Jadi istri nggak banyak nanya. Nah, setelah itu kerja di proyekan pun kayak ngerasa kepikiran terus buat ngelipatin uang di situ. Karena namanya uang panas ya kan. Namanya uang panas, saya pegang uang panas waktu itu pegang sekitar ada dipegang 500 ribuan. 500.000 tuh saya pegang waktu itu. Saya pegang 500 ribuan sampai saya kerja proyek. Waktu itu kerja proyek kayak ngecor kayak gitu ya, anak orang-orang sipil lah kayak gitu kan waktu masih pembangunan kayak gitu. Kayak orang-orang sipil itu nggak bisa berhenti buat berpikir kalau otak ini tuh pengen berhenti sama judi. Pengen berhenti buat mainin slot. Rasa penasaran tuh selalu ada, selalu muncul gitu. Kayak mikir, nih gue kerja paling harian waktu itu cuma dapat 80.000. Sementara gue waktu itu sama temen gue kemarinnya itu cuma modal 30.000 bisa jadi 1 juta. Otak di dalam otak terus berkeliaran terus yang namanya yuk bisa yuk bisa yuk. Target lu apa? Gue pengen motor. Oke. Dan gue pengen motor. Akhirnya di kerjaan, jam istirahat makan. Oh yang lain makan. Gue mulai nih depo. Gue mulai depo waktu itu depo cepet. Ya karena waktunya mepet, gue sepin, ceder naik 300.000. Dalam hati kekerjaan juga jadi nggak fokus. Kekerjaan tuh kayak jadi nggak fokus gitu. Pikirannya, anjir gue lagi wangi nih. Kayaknya planning kalau udah selesai kerja gitu, dalam otak tuh gue mau digas. Akhirnya setelah selesai kerja, gue nggak balik ke rumah. Hasil dari 300.000 itu yang belum gue WD-in, gue puterin lagi. Gue puterin lagi naik bet. Gue nongkrong sama teman gue biasa. Ayolah doping lah kayak gitu. Namanya orang kuproy kayak gitu kan otaknya. Yaudah yuk sambil ngejamu biar lu ngefly enak enjoy. Pas udah nongkrong sama teman ditelepon sama mantan bini. Kamu di mana ya? Kok belum pulang jam segini? Iya lagi ngelembur. Sampai ngebohong. Gara-gara mindset ini udah diatur kalau lu pasti bisa ngasilin nih pas lu judi nih. Pas lu ngeslot nih. Karena otak nih mikir lu udah lagi bagus nih. Kenapa nggak lu gas lagi? Itu pikiran saya seperti itu. Setelah kayak gitu, udah kayak gitu nongkrong sama teman sambil minum tas-tasan minum. Waduh, makin membara ini otak. Kayak makin, udah nggak mikir lah mau bet berapa dibantai selang 30 menit. Naikin bet, ludes di situ. Ludes, anjir kenapa tadi pas gue naik, gue WD-in dulu, gue depoin sedikit aja. Ini udah ketarik. Udah, kata teman, lu nanggung mau balik katanya.
Yuk bisa yuk, gue aja udah bisa kebeli motor. Masa temen bisa kebeli motor ini? Gue jadi kecanduan, jadi pengen ikutan jejak temen. Karena waktu itu posisinya belum gencar-gencar kayak sekarang. Kayak slot-slot kayak gitu, kayak togel-togel kayak gitu udah semarak banget. Apa bandar slot kayak gitu. Udah semarak banget kalau sekarang. Kalau dulu masih Depok kecil masih sering dikasih lah. Akhirnya dari situ sisa uang, setelah minuman masih ada tuh sisa uang 250.000. Terus di depoin 250.000. Lu cobain nih situs yang baru. Kayaknya lagi gacor, lagi bagus. Cobain lah gue situs yang baru nih. Gue cobain situs yang baru. Gue mainin, tes. Gue mainin tuh ya. Selang berapa lama main. Sampai setelah habis maghrib ditelepon lagi sama bini. Ya maghrib gak pulang dulu. Ngambil makan. Nanggung bun. Nanggung, emang ayah pulang jam berapa? Paling jam 9 malam. Biar ngejar 2 sip. Akhirnya bohong tuh sama bini. Saking mindset udah terkontrol sama duit, sama patokan gue bisa beli motor nih. Dan dari situ, udah mikir-mikir kayak gitu, udah bohongin bini, gue lanjutin main. Terus main. Naik akhirnya dari 250.000. Naik. Tes, dapatlah itu naik 800.000. Yuk dikit lagi lu bisa naikin lagi bednya kata temen gue. Lu wedein dulu buat beli minuman. Nambah lagi minuman. Semakin didoping, semakin ngeplay, udah semakin membabi budak tuh ngeslot. Udah gak kepikiran. Udah sampai deket-deket jam 9, gak mau naik akhirnya. Dari situ gak mau naik, ujung-ujung dimainin terus, ludes lagi. Yang tadinya udah 200.000. Anjir kata gue. Seandainya tadi gue diwedein, gue udah pulang, mungkin bisa bawa makanan buat bini gue. Ngerasa nyesel banget di situ. Tapi di situ masih belum kapok. Sama sekali belum kapok sama sekali. Jadi pikirannya hanya mikir, gue kemarin masih nyimpen duit di bini. Ada sekitar beberapa gitu kan. Dari hasil ngeslot yang kemarin. Ya udah gue bilang aja gue pinjam duit. Dengan alasan ya pokoknya pengen minjem duit buat benerin. Karena dulu kan masih ada motor gitu. Motor yang biasa-biasa buat dipakai bolak-balik kerja. Dengan alasan motor gue titipin ke temen pada besok mau kerjanya besoknya. Gue titipin ke temen. Gue dengan alasan pas gue balik, ya motor mana? Motornya rusak bun. Iya, harus diservis dibenerin segini. Oh ya udah katanya. Karena dulu emang dia masih gampang percaya gitu karena nggak pernah terjun ke hal-hal yang aneh-aneh waktu sama dia, gitu kan. Udah kayak gitu. Dengan dalil, ya udah, akhirnya bawa tuh duit 500.000 buat benerin motor. Harusnya benerin motor, ya kan. Pas motor gue taruh di rumah teman gue, akhirnya nggak berangkat kerja waktu itu, nggak berangkat kerja. Padahal pakaian udah setel pakaian kulit proyek lah, udah mau OTW ke kerjaan, tapi nggak kerja. Akhirnya nyamperin ke teman gue, lu di mana? Lu di rumah katanya. Lanjut yuk, kata gue. Lanjut yang kemarin gue mau balikin duit gue yang kemarin. Dari situ udah balik nih ke rumahnya teman gue, main tuh pagi-pagi 200.000 ya kan, main 200 diputar ini naik 500.000, diputar lagi naik tuh. Akhirnya waktu itu sampai lohor itu bisa naik 1 juta. Dengan segampang itu nyari duit. Gue pikir-pikir ngapain gue kerja capek ya. Seandainya gue nggak emosian, seandainya gue nggak nafsu, seandainya gue ngerasa gue nih bisa ngontrol. Kalau gue udah dapet segini udah cukup gitu loh. Gak usah harus ada patokan. Seandainya pada saat itu gue berpikir kayak gitu, mungkin ini bisa jadi mata pencarian buat gue. Gitu. Mikirnya seperti itu. Nah setelah udah naik lohor balik nih. Motor udah dibawa. Nih motor. Nih aku dapat pulang ke rumah aku dapat bonan yang akhirnya motor diambil. Duit yang 500.000 dibalikin. Di situ masih ada pegangan sekitar 300.000-an. Sekitar ada pegangan 300.000-an udah dimainin lagi ya kan. Dimainin lagi di rumah tuh. Sama mantan istri nanya, ya ngapain sih katanya. Dari tadi main HP kok nggak kelar-kelar, kayak khusyuk banget. Alasannya dengan dalil, ya lagi main game, lagi asik. Terus nanya tuh sampai sore. Karena tahu kan pada waktu itu Jumat kan emang setengah hari. Nanya sampai sore, jam 3 sore tuh nanya, ya masih main game? Iya masih main game. Kok nggak kelar sih? Kayak khusyuk banget main game. Ya udah nggak usah ganggu dulu, bikinin kopi. Kan sambil ngopi di situ. Selang berapa lama habis lagi.
300.000. 300.000 habis lagi tuh, nggak naik sama sekali. Setelah dipikir-pikir, udah nih, udah kayaknya nggak bisa nih kayak gini. Sempat berhenti beberapa saat di situ. Nggak taunya udah berhenti beberapa saat, akhirnya besokannya mulai kerja normal lagi seperti biasa, kerja normal lagi seperti biasa. Mindset nih udah berpikir, ya udahlah gue cukup lah di situ. Lagi pula ya mungkin ada ya sebelumnya kan emang doyan, bukan doyan siapa, main judi gitu ya sebelum nikah tuh, kayak main gaple remi kayak gitu sama teman-teman iseng-iseng gitu, main-main receh. Setelah kayak gitu pas masuk kerja, pas istirahat, nah di kerjaan juga circle kerjaan ini nggak taunya ada beberapa orang juga pas istirahat main slot lagi, ada yang main slot. Gue perhatiin dulu, diam, karena emang nggak tahu ya, mindset ini udah berpikir kayak bahwa penasarannya tuh udah penasaran terus, isinya tuh penasaran terus gitu. Udah kayak gitu, udah diperhatiin. Wih, teman gue dapet ya. Terus dia dapet. Ya udah pesta balik. Yuk minum di kosan, di mes gue minum. Lu nggak usah balik dulu ya, katanya. No, lu mampir ke tempat gue dulu ya, ke kosan. Akhirnya udah selesai kerja, mampir ke kosan dia minum, dia sambil main. Dalam hati gue, anjir gue jadi gatel ya lama-lama. Ya karena dulu emang masih suka minum sih gitu. Nah udah kayak gitu, minum. Udah kelar minum nih, belum main. Sampai rumah ngomong sama bini. Bun, kamu masih pegang uang yang kemarin kan? Ayah pinjam dulu dong. Buat apa ya? Ya pinjam dulu lah, nanti terbalikin. Malam terbalikin. Ayah mau keluar dulu sebentar ke rumah temen mau minjem duit. Katanya malam mau dibalikin. Udah bohong lagi tuh. Udah bohong lagi di situ, akhirnya keluar ke tempat temen yang biasa main di situ. Terus selang main berapa lama, lus kalah lagi. Depo berapa tuh? Waktu itu depo 300.000. Oh, berarti naik nih. Pertama 30, 100, 300. Iya. Karena patokannya gue bisa beli motor baru. Ngotak nih. Otak gue. Pas waktu itu. Udah kayak, aduh gimana gue jelasin sama bini gue ya setelah ini lulus. Akhirnya dari situ bawa motor kan. Ke rumah teman bawa motor. Akhirnya motor itu gue titipin dulu. Bang pinjam duit dong. Buat apa? Gue titipin motor deh, gue pinjam GoPay. Motor masuk tuh. Udah motor masuk, akhirnya dipinjemin GoPay ya. Dipinjemin GoPay, gue mainin lagi tuh. Gue mainin lagi GoPay. Alhamdulillah naik. Alhamdulillah enggak tuh gue. Alhamdulillah ya, pakok banget. Iya akhirnya naik sih di situ, naik. Okay. Naik gitu kan, naik waktu itu. Waktu naik main bet gede lah, waktu itu naik 1,7 juta. Oke, dari GoPay tuh. Dari GoPay 1,7 juta gue. 1,7 juta mindset gue, anjir. Udah ngeplong ya. Nebus lah motor dulu nih. Okay. Sama bunganya 600.000 gue tebus motor sama bunganya. Gue nebus 600, masih sisa tuh ya kan 1,1 ya. Gue beli minum dulu sama temen gue. Gue beli minum dulu sama temen gue minum dulu. Nah, kata temen gue pas lagi minum, nyepin apa biar nggak bete katanya. Anjir minum doang lu. Katanya, nyepin barangkali lu naik lagi. Kagak lah kata gue udah jantungan banget gak, takut motor gak bisa dibawa balik kata gue. Gue disemprot bini gue sama mertua gue. Mana itu motor mertua gue lagi kata gue tuh. Ya kan? Gue mikir kayak gitu. Udah depo kecil-kecilan aja kan, lu masih ada 1,1 juta katanya. Lu dapat 200 aja lu depoin 200. Ya udah deh, nanti depoin sana. Depo lah lagi 200 tuh. Udah depo 200, depo selang berapa lama? Udah nggak usah pakai cincong, lu gedein aja betnya. Kalah menang. Orang jiwa pejudi mah kayak gitu, lu nggak usah takut, nggak usah main santai. Kalau dikasih enggak gitu. Oke. Goblok temen gue anjir. Ngomong kayak gitu. Gobloknya gue kehasut sama temen gue. Gue kasut gue main tuh 200.000. Selang berapa lama? Gak ada 15 menit. Mampus gue gak ada 15 menit. Tai lah udahlah gue katanya. Aduh bro katanya, serius lu udah nih, minumnya belum kelar. Gue gara-gara minum gak ke kontrol kata gue, emosi mulu yang ada kata gue. Ya udah lu tanggung tuh 300 lagi kata. Kagak gue balik. Pinjemin gue dah 300. Tai banget sih lu. Gue gimana ngomong sama bini gue dipinjemin sama lu. Kan lu masih sisa GoPay buat balikin ke bini lu. Enggak. Ya udah lu mainin di sini. Kalau misalnya kalah setengah dari gue deh, setengah deh. Okay. Dan lu setengah, gue setengah. Nanti gue kalau gue ada duit gue gantiin lu 150.000. Okay. Teman goblok. Nah udah kayak gitu main lah gue di situ sama teman gue main ya udah 300 main. Udah yuk sekarang mah. Lu sebut ya apa setan segala macam sebutin. Semoga ini dikasih jackpot kata teman gue.
Sebutin, hayo jurik-jurik ngarumpul kabeh sia teh. Ka dieu cenah. Jackpot aing jackpot ya, jackpot aing cek aing teh goblok teh aing teh. Ya jackpot aing. Main terus main glakluk sambil minum. Happy aja udah bawaannya. Masih megang sisa gope tuh. Megang di situ happy tuh. Emang naik pada saat itu. Waduh udah naik gope nih dari 300 naik gope. WD jangan nih. 300 di WD-in kata gue. Apa semua yang di WD-in? Kalau di WD-in gue kasih lu 100. Lu udah cuma-cuma tuh, gak usah balikin duit. Kan duit lu utuh di gue. Kang nanggung, gue juga pengen ada lebihnya katanya. Kan modal gue dari lu 150. Goblok, ini mah sama aja duit gue kata gue lu puterin. Mending lu kalau gue lu gantiin. Udah nanggung, orang lagi enak ini badannya. Udah ayo mainin. Ceder mainin selang berapa lama tuh sampai jam 12 malam. Sampai bini gue miss kalau gue angkat-angkatin itu. Saking udah ngeplay aja udah melayang lah gue. Udah melayang kayak gitu. Akhirnya udah kayak gitu. Anjir. Kata gue juga apa? Diwedein. Lu mah susah banget. Kalau udah kayak gimana capeknya doang. Mabok mau gue balik mabok mulu kata gue tuh. Gue jadi omongan sama bini gue. Sama mertua gue. Udah sih katanya bilang aja ngelambur mulu pas kajian kagak ada duitnya kata gue. Nanti gimana kata gue. Gue bilang kayak gitu. Udah gue balik ya kata gue. Udah gue mau tobat lah. Iya tobat lah lu. Tobat. Yaudah gue juga. Ini utang lu 150 ya ke gue ya. Iya nanti kalau gue ada duit gue gantiin. Udah balik bawa motor, duit dibalikin lagi ke bini gue yang 500. Motor dibawa balik. Udah kayak gitu udah aman, tentram, damai. Selang beberapa saat, pokoknya nggak lama lah ya itu. Sempat berhenti dulu tuh, nggak main ngeslot. Sempat berhenti. Dan selang berapa lama pun kerjaan udah kayak mau diberhentiin dulu karena mau liburan deket-deket ke tahun baru kan orang-orang proyek dibalikin semua. Nah udah kayak gitu tuh, udah dibalikin semua, udah pada dibalikin. Gue bingung nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain. Suruh ikut mertua ke kebun. Sementara gue sama sekali belum pernah terjun ke perkebunan persawahan kayak gitu. Gue jadi tani tuh belum sama sekali. Akhirnya bilang sama bini gue, ayah keluar dulu ya, ayah kemana ya, cari serabutan lah, bete di rumah terus. Ya udah, pas banget ke rumah teman gue, nagih ke teman gue, mana ada nggak? Ada nih katanya, utang lu mana? Yang 150? Iya ada ini, gue baru JP. Ya sama bunga ya kata gue. Iya katanya, lu mau minum nggak? Ya boleh lah minum kata gue. Nih, gue kasih lu 200. Tadinya rencananya tuh 200 lagi nggak ada duit, pengen gue balik bawa duit, gue puterin lagi 200. Otak-otak pengangguran nih. Pengennya semuanya serba instan. Apa-apa semuanya pengen serba instan. Nah dari itu gue mainin. Tembus dari 200.000 ke 3 juta. Bus. Jackpot gue. Balik. Udah gue gak banyak cicung. Gue balik. Takut di sini lama-lama sama lu. Habis lagi duit gue. Balik bawa 3 juta. Woi, belum bilang ke bini. Ngasih bini itu cuma 500.000 waktu itu. 2,5. Gue rencana pengen beli motor doyok-doyokan lah gitu, otok-otokan gitu kan. Udah kayak gitu, udah tuh. Akhirnya namanya masih nganggur ya. Namanya masih nganggur, otak tuh masih ada aja. Apalagi masih megang uang panas gitu kan. Masih megang uang panas dari 2,5 juta itu tiap hari gue mainin. Kalah menang gitu. Gak taunya terlalu banyak kalahnya akhirnya. Sampai di situ di titik gue di rumah itu bini gue udah nggak pegang simpenan sama sekali. Sampai gue udah habisin uang itu buat main itu karena pikiran gue ini pasti balik, gue bisa dapetin lebih. Gue bisa dapetin lebih. Dari situ gue mikir udah sampai di titik dimana gue kan waktu itu cuma ngambil daun singkong dari tetangga. Blas banget gak ada duit. Sama bini gue. Ditanya, datang mertua, dilihat di kulkas gak ada apa-apa. Waktu itu masih disupport sama orang tua akhirnya. Sama orang tua masih disupport karena emang posisi lagi pengangguran. Disupport sama orang tua. Pas banget tuh. Ada program Komida. Komida itu kayak Bank Emok. Yang setiap kakek itu boleh ngajuin pinjaman maksimal sampai 5 juta. Nah, dari situ tuh mulai akhirnya pinjaman di ACC, duit udah dapet,
dipakai sama bini gue separoh buat jual gorengan, buat jual makanan-makanan ringan. Bini gue sambil jualan tuh waktu itu posisinya di madrasah, bini gue jualan, gue masih ada sisa dipegang. Ini 1 juta buat kamu pegang buat cari kerjaan. Nah dari situ gue akhirnya dari 1 juta bolak-balik cari kerjaan ke sana ke sini. Tetap aja namanya di kampung susah cari kerja ya. Paling pahit-pahitnya kerjanya itu ya ke kebun, ke sawah. Dan upahnya ya waktu itu tuh 60.000 sampai 80.000. Oh itu upah ke kebun tuh? Iya. Lumayan gede juga ya? Iya 60.000 sampai 80.000. Itu ya kerjaan-kerjaan nyemprot, Iya. macul, gegaleng kalau di baratnya orang Sunda kayak gitu. Gegaleng gitu. Udah kayak gitu ya paling ikut ke kebun. Dan akhirnya tersirat dalam otak, gua pengen buka usaha. Duit yang 1 juta ini gimana caranya bisa lebih gitu. Oke. Bisa berkali-kali lipat gitu. Muncul lagi otak jahat gue. Ngeslot lagi gue. Akhirnya gue depoin 500. Gue depoin waktu itu 500. Setelah gue depoin 500 itu sempet naik, cuma naiknya nggak beberapa, paling sampai 700. Pengen sempet berhenti karena jiwa penasaran. Oh ya, naikin lagi. Di bet segini nggak dapat skater, pindah lagi betnya, naikin bet lagi, dinaikin bet lagi nggak dapat skater lagi. Karena harapan dari ngeslot itu ya dapat skater. Ya. Dapat skater, gak dapat skater lagi. Akhirnya semakin panas, ludes yang 500. Oke. Otak udah panas, pikiran udah nggak karuan. Udah nggak tahu gimana caranya ini duit minimal balik aja dulu yang 1 juta ya. Bini gue nggak banyak nanyain, gue mainin semua. Akhirnya sisanya gue mainin. Setelah itu gue mainin semua, terus ludes semua. Habis semua. Mulai anjir, stres. Menurut gue duit segitu pas lagi nggak ada banget, apalagi duit itu dapat ngutang, dapat pinjaman. Bener-bener ngedrop banget, stres banget, nggak tahu, bingung banget. Mau cerita-cerita sama siapa, emang dasar kegoblokannya diri sendiri gitu. Iya. Iya. Karena pas saat lulus itu, saat kalah itu baru mikir, anjir, duit 1 juta gue. HP gue busuk, kata gue. Gimana kalau gue beli HP, pikirannya ke sana. Gue nggak kebayang kalau gue beli bakso dapat berapa mangkok, sempet mikir kayak gitu. Beli sate dapat berapa tusuk gue. Anjir gue bisa jalan sama bini gue dari duit segini. Ludes sampai rumah. Akhirnya balik ke rumah. Gimana? Istri nanya. Dapat kerjaannya? Gak dapat. Ya mana uangnya bunda pegang dulu. Diem dulu tuh sementara waktu. Bingung mau jelasin apa. Uangnya bunda pegang dulu. Uangnya jatuh bun. Hilang. Hilang gimana? Itu uang minjem loh. Gimana sih, bukannya pegang hati-hati, gimana? Ya gimana? Udah dicari kesana nggak dapat. Dalam hati tuh kayak ngerasa, anjir gue sebagai laki-laki gini amat gitu ya. Dan itu udah kelar dari situ. Akhirnya ada tuh pertengkaran beberapa saat sama bini gue. Setelah bertengkar kayak gitu, udah keesokannya tetap ngejalanin aktivitas seperti biasa, ikut ke kebun. Cari kerjaan masih susah di sana. Akhirnya mulai proyek lagi masih gue tetap masih ngumpet ngeslot ngumpet. Dan pada akhirnya gue di situ bini gue hamil. Oke. Bini gue hamil, posisi duit kagak ada. Akhirnya gobloknya gue itu dapat pinjaman ini buat biaya lahiran dari persalinan dari orang tua gue, dari keluarga gue. Ini bu, dikasih tuh waktu itu 4 juta. Dikasih 4 juta buat biaya persalinan. Gua keep 2 juta. Ini pasti kurang biaya persalinan kayak gini. Karena posisinya emang waktu itu kita gak ada BPJS, gak punya jam kesmas, gak ada sama sekali. Akhirnya yang 2 juta ini gua puterin. Gimana caranya gue bisa ngelipatin duit ini. Okay. Gue puterin lagi. Di situ gue puterin. Nggak tahu ya, mungkin memang udah masanya jadi 8 juta. Oh, jackpot nih. Jackpot waktu itu. Oke. Gue pikir otak gue bisa nyampe kayak gini loh.
ya mungkin ini rezekinya anak ya anjing. Goblok buat gue. Mungkin ini rezekinya anak ya. Kok bisa ditolongin gitu gue. Iya, duit nih megang 8 juta aja. Gue dari hasil judi nangis anjir. Ya Allah, ini rezeki nomplok nih. Rezeki anak. Pas banget bini gue lahiran. Gue maksain dapat 8 juta. Gue balik. Gue pergi sama nyokap gue. Sebelum gue datang jemput bini gue setelah persalinan. Sebelum ngurusin administrasi. Gue udah beli perlengkapan anak gue. Habis dia tuh 1,5 juta. Masih ada sisa lah. Ditanya. Sempet nanya sih. Nyokap sempet nanya. Gue udah bohong mulu gue waktu itu. Nyokap sempet nanya. Kamu duit dari mana ini? Ada yang ngasih teman aku yang di luar negeri. Iya. Ada yang ngasih katanya. Hadiah buat anak kamu. Emang dikasih berapa? Ada loh mah dikasih ya. Cukup lah buat beli-beli perlengkapan anak mah. Perlengkapan dede bayi mah. Aduh goblok gue. Gue kalau ingat masa-masa itu tuh hanya masih nyesek sampai sini sih. Masih nyeseknya. Akhirnya udah kayak gitu. Udah bayar persalinan tuh. Udah semua beres. Udah tuh. Masih pegang duit. Akhirnya udah dibawa balik. Semua persen udah beres ya. Masih ada sisa tuh sekitar uang 3 jutaan waktu itu. Masih ada sisa sekitar uang 3 jutaan. Prepare nih. Kalau di sana kan ada yang namanya cukur. Buat bayi cukur. Gue kurang duit ini buat cukur gitu kan. Kan ada yang namanya ngayun di sana. Ngayun sama cukur kan ada kalau orang kampungan ngayun gitu kan. Aduh. Pikiran goblok gue puterin lagi apa ya. Kali aja rezeki anak lagi gitu. Mikirnya kayak gitu. Goblok. Kalau inget tuh. Goblok banget. Akhirnya diputerin lagi di situ. Nggak taunya nih ya. Tanpa diduga. Naik lagi om. Naik lagi gue. Gue waktu itu depo 500.000. Naik 2 juta. Naik 2 juta. Akhirnya ngayun. Anjir gue. Gue kalau keingetan anak gue. Astagfirullah. Anak gue nih. Gue gituin dari hasil gue kayak gitu. Dari gue hasil kayak gitu. Kalau ingat sampai sekarang tuh. Akhirnya itu anak-anak yang diharapin. Gak tahu. Ya mungkin gak tahu jalurnya seperti apa ya. Gue gak membenarkan hal ini. Gue tahu ini salah gitu. Cuma dalam posisi orang yang penuh dengan keterbatasan. Maksudnya terbatas nih. Pinjam sana sini ya. Mungkin hanya sebatas orang tua yang bisa ngebantuin ya. Hal itu yang bisa gue lakuin. Judi itu, ngeslot itu. Dikasih lagi, ngayun beres. Nyukur beres. Selamatan anak beres. Udah beres. Akhirnya karena gue pengangguran, kerjanya sebatas ke kebun lagi. Pemikiran gue setelah punya anak belum bisa terlepas dari judol. Sama sekali belum bisa terlepas dari judol. Karena pengeluaran tetap, butuh biaya susu tetap. Karena waktu itu posisi mantan, asinya nggak keluar, harus pakai susu formula. Jadi waktu itu harus gimana caranya buat survive dengan keadaan uang yang terbatas. Otak jahat gue, ya gimana lagi anak lagi lucu-lucunya, senang juga punya anak gitu. Jadi pengennya di rumah dulu. Gak tau otak bangsat gue kayak gitu. Gue di rumah ya sambil tas sambil ngeslot. Akhirnya selang berapa lama, beberapa hari gak pernah dapat sama sekali. Gue mikir setelah semuanya habis, Tuhan kemarin sudah. Ya pikiran gue gak tahu ya. Pikiran gue tuh kemarin udah dikasih kesempatan, lu dikasih jalan buat ngeberesin urusan lu, persalinan lu, biaya anak lu, buat diberesin seperti itu. Tapi lu kenapa masih dilanjutin gitu? Tapi gue nggak tahu kenapa masih dilanjutin. Karena pikiran mindset gue itu, gue pasti bisa. Rasa penasaran itu pasti ada, masih ada terus. Gue bisa hari ini dapat segini, besoknya gue cari lagi gimana caranya itu minimal modal bisa balik gitu. Dan finally ujung-ujungnya atas semua ludes. Keadaan gak kerja. Gue minjem kemana-mana juga udah gak dikasih. Akhirnya ada yang tembus ke keluarga gue, ke keluarga istri gue, ke mertua gue tembus. Itu uangnya buat dipakai judi online. Dari situ udah ngekat, gak ada yang mau bantuin lagi sama sekali. Karena kayak merasa
aku ini nggak mau kerja gitu. Sedikit pun ya, yang penting lu kerja dan itu halal gitu. Maunya keluarga ya. Tapi saya dipikir-pikir nyari kerja kayak gini karena udah kepalang malu, udah mungkin dicap jadi orang yang pemalas gitu kan. Orang yang di rumah aja gitu. Makanya kadang kalau ada duit, pikirannya namanya uang panas, siapa yang beli ini, beli itu gitu. Tetangga juga pada merhatiin gitu. Ini anak uang dari mana? Ini gue dapat uang dari mana? Tapi setelah semuanya habis gitu, ludes, akhirnya berpikir karena udah malu kesana kesini, gimana caranya gue survive? Ya udah, pikiran masih ke judul, di rumah yang ada apa nih? Diputerin dulu di rumah. Pertama, kulkas. Di rumah ada kulkas, gue jual kulkas. 700.000 gue jual. Gue puterin lagi. Sempat naik, main kecil-kecilan dulu nih, sempat naik. Karena mikir ada beban nih kulkas. Kulkas harus balik nih kulkas nih. Kulkasnya harus balik. Gue main. Kulkas balik, gue masih ada sisa. Dan gue ngasih keluarga gue, keluarga kecil gue, anak istri gue dengan hasil dari situ. Dengan hasil dari situ. Kulkas udah balik, gue masih ada sisa, gue puterin lagi. Lus lagi nih. Kulkas lagi gue sasaran kulkas. Gue main lagi. Lus, kulkas hilang. Setelah kayak gitu kulkas hilang. Karena motor kan masih ada, belum sampai ke motor tuh waktu itu. Motor masih ada, belum sampai ke motor. Udah kayak gitu, mesin cuci gue tarik lagi. Gue jual. Lus lagi. Satu persatu lus. Akhirnya ditanya sama keluarga gue, sama nyokap gue. Aisyah barang-barang ke Andi. Kau barang-barang kemana? Saya banyak dipakai kerjudi, kata orang tua gue. Saya sing eling sia teh, geus kolot. Kamu tuh yang eling, kamu tuh yang ingat, geus kolot. Udah tua, udah punya anak, udah punya istri. Mau sampai kapan kayak gitu? Hanya bisa merenung, diem, mikir gitu. Iya. Banda kaya di rumah udah pada ketarik gara-gara judul itu. Udah kayak gitu. Ya udah dimarahin habis-habisan, udah dikucilkan oleh keluarga. Ada momen di saat kehabisan susu, bini gak bisa, makanya makan tuh hanya sebatas nasi doang, nasi sama garam. Di situ kayak nangis, sedih, mikir, gue mau sampai kapan ya kayak gini ya. Penyesalan tuh ada, bener-bener nyesel banget gitu. Seandainya kemarin ngerem, ada rezeki dikit, gue nggak kepikiran ke judi online gitu. Ke judi, mungkin gue nggak akan kayak gini. Ditambah lagi, keluarga udah pada ngejauh, teman-teman juga nggak ada yang menolongin. Karena di saat benar-benar terpuruk, siapa yang menolongin? Kalau bukan kita sendiri. Keluarga juga udah ngecap jelek gitu kan. Teman-teman juga udah nggak ada yang mau deketin. Tetangga juga udah pada ngejauh gitu. Bener-bener kayak ngerasa sedih. Istri makan hanya sebatas nasi doang, gue juga sebatas nasi garam doang. Ditambah lagi anak gue yang kecil udah nggak minum susu formula, masih umur beberapa bulan, dikasih teh manis. Dari situ kayak gue gagal jadi seorang ayah, gue gagal jadi seorang bapak, gue gagal jadi seorang suami. Di situ udah cerita sama keluarga, udah ngaku nyesel. Akhirnya waktu itu pas keluarga bilang ya udah, kamu udah yang udah mah udah, kata keluarga, kamu jangan lakuin lagi ya. Udah fokus sama keluarga, gedein anak kamu lagi lucu-lucunya. Kamu pertahanin keluarga kamu sebisa kamu, gimana ayo bangkit. Sok. Akhirnya waktu itu terpuruk, ada beberapa bulan nyokap ngejual sawah di kampung buat bangun usaha. Akhirnya awal bangun usaha itu kelontongan sama buka konter kecil-kecilan gitu, karena pengen ngumpul sama keluarga. Udah ngebuka kelontongan kecil-kecilan sampai ngumpul sama keluarga. Udah usaha lancar. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba tersirat lagi, pengen punya ini. Jiwanya muncul lagi karena di circlean di situ anak-anaknya udah, judul itu udah menyebar luas di situ, di lingkungan. Okay. Akhirnya balik lagi ke judul lagi.
buat cari-cari tambahan. Judul lagi. Perlahan-perlahan usaha nggak fokus, konter terbengkalai, konter HP. Hasil dari penjualan dipakai buat judul. Dari situ semuanya. Selang berapa lama nggak? Pokoknya setelah jalan, setelah dimodalin ada sekitar setengah tahun. Ludes. Habis. Nggak jalan sama sekali. Habis di situ. Udah kayak pertengkaran gitu di dalam keluarga, sama mantan istri pun udah makin gede-gedean. Orang tua dia juga, keluarga dia juga ngedesak, gak usah dipertahanin laki-laki seperti itu mah. Ngapain, bakal hancur katanya. Anak mah pasti ada yang ngurus. Anak mah ada mantan istri, gak ada mantan anak katanya. Daripada kamu ketemu sama laki-laki kayak itu, dilanjutin sama laki-laki kayak gitu, mending kamu udahin aja. Dari situ udah hancur sehancur-hancurnya. Istri aku pergi ninggalin dan dia memilih buat jadi TKW. Buat jadi TKW. Dan dia udah jalan jadi TKW, dia udah punya penghasilan sendiri, belum dicerain tuh aku. Akhirnya dia beli talak, nyerain aku pas dia udah ngerasa udah bangkit, udah punya duit, dia bisa gedein anak-anak. Aku dicerain secara sepihak sama dia. Nah dari situ ya aku nggak bisa kayak berbuat apa-apa lagi. Kayak karena semua ini kesalahan aku. Semua ini gue yang udah ngelakuin. Semua ini gue yang harus terima resikonya. Ditalak, tiba-tiba dateng surat panggilan pengadilan. Tapi gak datang waktu itu. Gak datang ke pengadilan. Akhirnya dicerain secara sepihak. Secara sepihak. Anak juga dibawa sama keluarga yang cewek. Udah dari situ. Rumah tangga hancur. Udah gak punya apa-apa lagi. Semua orang pada ngucilin. Udah finally kayak ngerasa tertampar banget di situ. Harus disadarkan oleh situasi itu. Akhirnya selang berapa lama aku berhenti di situ. Akhirnya ada adik-adik anakku, bukan adik-adik aku, support aku, ya udah bangkit lagi, yang udah mah udah. Sekarang lu tinggal tunjukin yang bener aja. Lu nggak usah kayak gitu lagi. Udah kasihan, cukup anak lu terlantar, istri lu terlantar. Sekarang lu udah sebatang kara hidup. Kalau bukan keluarga lu, mau siapa lagi yang mau ngajak lu, yang mau bikin lu bangkit? Disupport sama ada, akhirnya bangkit. Akhirnya udah tuh di situ. Lepas penyesalan, habis-habisan udah nggak punya siapa-siapa, udah terasa banget. Akhirnya di situ ketemu dengan cewek. Terus selang berapa lama, di situ saya ngomong sama diri saya sendiri, kalau saya nemuin orang yang pas dalam hidup saya nggak akan nyanyain dia lagi. Dan saya nggak akan terjun ke dunia seperti itu lagi, ke perjudian lagi. Di situ kayak ngerasa, ya udah, ketemu sama cewek terus aku nikah. Dan bener-bener cewek yang aku temuin yang sekarang ini, dia tahu dengan seluk-beluk perjudian seperti itu, dia tahu, dan dia menerima dengan segala kekurangan aku. Ya bener-bener waktu itu emang gak punya apa-apa. Cuma dia yang bisa nolongin gitu. Cuma sempat waktu itu kayak ngerasa bisanya nikah sama dia tuh ada salah satu momen di mana judul cut nih. Judi udah cut, tapi pergaulan masih nongkrong gitu. Pergaulan masih nongkrong karena bener-bener stres, lari ngobat. Obat-obatan gitu. Masih mabok, tapi judul udah cut karena udah nggak ada modal sama sekali. Judul udah cut. Nah, setelah itu udah kayak ngerasa, wah hancur nih, ketemu sama cewek itu, sama cewek yang aku nikahin sekarang, yang jadi istri aku sekarang ini. Dia bilang, ayo bangun semuanya lagi dari nol. Kamu udahin, kamu mau jadi apa? Sementara kamu udah punya anak. Dia nasihatin aku, dia udah, kalau kamu emang niat mau berubah, ya udah, aku mau jadi istri kamu. Iya, selang berapa lama kenal sama dia. Akhirnya nggak waktu lama, hanya beberapa bulan kenal sama dia. Dan aku udah putusin cut semua, hidup sama dia. Akhirnya jauh dari circlean aku yang seperti itu, jauh. Bener-bener ngebangun semuanya dari nol lagi sama istri yang sekarang. Oke. Ya.
Jadi seperti itu. Berarti sekarang udah stop semua nih ya. Ya sekarang udah stop semua. Ya, kalau saya simak ceritanya sih sebenarnya nggak kekurangan uang Enggak. dari awal cerita nih. Iya. Cuma karena memang judul ini itu benar-benar memainkan emosi kita sih. Iya. Kan. Betul. Kita jadi emosian, penasaran, Iya. ya kan? Kalah, wah kayaknya ntar bakal menang lagi, Iya. ya kan? Iya. Tapi kalau saya simak sih banyak menangnya dari tadi kan. Meskipun akhirnya lama-lama ludes juga nih. Iya. Saya banyak sih bang teman-teman di tempat kerjaan ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih ketemu. Dan sampai sekarang dia sering dicari-cari orang. Jadi karena dia punya warisan dari bapaknya lumayan dan warisannya habis nih. Motor udah berapa motor habis nih sama dia. Tapi masih nggak kapok sampai sekarang. Masih nggak kapok. Udah jadi candu mungkin ya. Itu udah jadi candu dan nggak usah disebut juga kali namanya. Nah, yang saya lihat dari dia nih, orang ini kalau serius bener aja gitu, cari uangnya gampang. Iya. Karena dia main website online untuk pekerjaan proyek gitu ya, dan itu dia sering dapat orderan. Parahnya lagi kenapa? Semua DP, misalnya dia dapat nih kerjaan, masukkan DP-nya kan, DP-nya diputerin sama dia. Kacau semua tuh. Kacau. Maksudnya DP itu tuh buat diputerin buat main seperti itu lagi. Iya. Bukannya untuk menjalankan pekerjaan yang udah dikasih, tapi malah diputerin. Iya. Kalau dihitung-hitung mungkin hampir 1 M adalah gitu. Ada. Dan sekarang hidupnya masih lari sana lari sini. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Enggak tutup lubang sih. Enggak tutup lubang. Gali lubang. Gali lubang terus bahkan dia. Gitu. Jadi memang kalau judi ini benar-benar bikin mental kita tuh mental sampah. Iya betul. Ya, mental sampah. Lu dibikin malas kerja, dikasih harapan sedikit, lu udah mengharapkan lebih. Iya. Gitu kan. Betul. Oke, ya mudah-mudahan dengan istri yang sekarang. Tapi tadi ngomong begitu bukan karena ada orangnya di sini kan? Itu ada yang ketawa. Berarti ada itu. Kayaknya sih ada gitu. Ada ya? Iya ketawanya jelas banget itu. Sampai merinding denger ketawanya. Ya bisa-bisa sampai rumah ini. Aku nggak tahu loh kamu kayak gitu loh. Aku tahu kalau kamu kayak gitu. Aku nggak mau sama kamu yang aduh. Ya maksud saya karena itu memang tulus nih dari hati. Iya betul. Gitu, Iya. Apalagi udah ada pengalaman gagal. Iya, gitu kan. gagal, Ya, ya. mulai sekarang yang bener lah gitu kan. Ya. Iya sekarang. Karena abang ngomong tadi istrinya dengar nih di sini. Ya. Iya. Ada ya? Oh iya ada ya. Aduh lupa saya bawa istri. Allahu Akbar. Ya oke bang, dari pengalaman ini ada kesimpulan apa? Mungkin ada pesan-pesan juga yang abang mau sampaikan nih buat teman-teman kita di rumah nih. Oke. Iya. Habis ini bubar aja apa ya? Iya. Gue denger ada suruh nyanyi gitu ya. Oh kalau denger suara gue, fans gue di TikTok, yeah. Sebelum pesan-pesannya saya minta 1 bait 2 bait lagu dulu. Aduh, Allah Akbar. Ini kelakuan siapa sih yang minta nih? Lagu yang lagi viral sekarang nih. Oke. Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil. Aye, anjir. Ayo. Bukannya gue nggak mau nyanyi nih ya, maaf ya. Ini nggak selesai loh kalau nggak nyanyi. Enggak, bukannya kayak gitu. Soalnya tadi saya sempat denger itu dari kru-kru yang di sini, sempat lihat itu pas part saya nyanyi pada ngakak gitu. Dan saya nggak mau terjadi itu terulang pas saya lab di sini gitu. Percaya bang sama gua. Kalau abang mau nyanyi itu membuktikan mental abang udah berubah. Allah Akbar, ini nggak kelar-kelar guys ya kalau gue nggak nyanyi. Oke ya, buat teman-teman semuanya, gue langsung mungkin ada beberapa bait yang mau gue sampein ya. Nyanyi di skip aja karena gue nanti kalau nyanyi gue buka topeng aja sekalian ya. Suara gue nggak asing ya. Ciboy. Oke, mungkin gue mau nyampein buat teman-teman aja ya. Boleh. Buat teman-teman ya nikmatin aja dulu lah. Apa yang lu udah lakuin. Judul-judul kayak gitu ya lakuin aja dulu sebelum kalian bener-bener
nemu titik di mana kalian bakal menyesal gitu dengan apa yang udah kalian lakuin. Nikmatin aja dulu dari hasil itu, lu nikmatin dulu ya. Nanti kalau kalian udah ngerasa posisinya seperti gue, baru mikir ya. Gue untung-untungan, gue nggak sampai diri aja untung-untungan ini. Ya, gue nggak tahu kalau kalian. Soalnya kes-kes di sana banyak yang sudah dirugiin gara-gara judol, dijauhin keluarga, jauhin istri, pacar atau segala macam ya. Bahkan ada yang sampai diri gitu. Jadi ingat ya, sayangi keluarga, sayangi diri lu. Ya, pokoknya ingat cari yang barokah aja lah gitu buat teman-teman semua ya. Ya mungkin itu ya. Oke, Bang. Ya Allah. Astagfirullah. Oh ini. Itu muka gua. Ya. Iya, ada muka istri gua. Itu nanti orang, wah ini nih mantan suhu gua nih. Iya, lu mau pakai topeng kayak gimana pun ya. Kalau sudah lu lihat kayak gitu di depan orang tua, hancur itu udah itu. Ya, jadi Bang ini suka live TikTok. Nama akunnya apa tadi? Malah disepil ya Allah. Gua udah pakai topeng ini. Tolong jangan. Takutnya mertua gua yang baru tahu. Waduh, mantu gua pernah kayak gini. Wah, kacau lagi. Jadi kalau sering main TikTok pasti suka nongol lah di beranda sekali-sekali ya kan. Sekali-kali. Nyanyinya lagu dangdut, mix dangdut. Dia kalau nyanyi sama istrinya berdua. Suaranya bagus. Bagus ya. Bagus. Bagusan diam maksudnya gitu ya. Oke. Oke. Tadi siapa namanya? Rino. Iya. Oke, Bang Rino, terima kasih buat berbagi pengalaman ini. Oke, Bang. Ya, saya mendengarnya sih senang ya, Bang. Senang, Bang. Sekarang udah ya. Oh iya. Dari perjalanan itu kalau nggak mentok ya nggak bakalan sembuh sih sebenarnya. Betul penyakit sih itu, Bang. Ya, tapi memang yang namanya orang ya pasti ada masanya lah, ya kan. Memain judol sama saja membuat kuburan Anda sendiri. Ya, betul. Terima kasih Bang Rino buat waktunya. Oke, buat teman-teman, itulah cerita dari Bang Rino. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Yang masih main, terusin aja. Sampai leher Anda tercekik sendiri. Betul sekali. Sebelum Anda merasa susah, Anda nggak akan bisa dinasehatin. Saya tahu itu. Betul. Jauhi circle-circle yang berhubungan dengan judi online, jauhi semua rekan-rekan yang selalu mempengaruhi Anda, mulailah hidup sehat. Ya. Untuk teman-teman yang punya cerita unik, pengalaman menarik yang ingin berbagi juga dengan channel kita, teman-teman bisa menghubungi kami di 0858 47683. Jangan lupa juga untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Rino, terima kasih banyak, Bang. Siap, Bang. Check it out. Check it out. Waktu ku tolol, aku yang suka yang ngomong nama. Asik.